Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Opu David. Tadi sudah dijelaskan tentang tarombo, turi-turian untuk kita generasi muda ya, meperangi silai tabungan. Tidak salah pentingnya kalau kita juga mengetahui sedikit bagaimana sih biografi ini Opu David ini. Mungkin perlu kita simak. Dan hal-hal yang baik perlu kita ambil juga pengalaman beliau, karena pengalaman mengatakan guru yang terbaik. Silakan Bapak. Gabe sifata do nang marturi-turian iba tentang pengalaman hidup, alai sifata iba nek tangis, alai dek apa-apalah. Saya tidak akan menutup-nutupi kekurangan saya di dalam hidup saya. Saya ditinggalkan oleh ibu saya bapak saya bukan ibu, umur 2 tahun dengan seorang ibu janda umur 26 tahun, anak paling bontot. Jadi saya tidak mengenal ayah, tidak mengenal kakek, anak tunggal satu opung. Jadi teman saya berkelahi pun nggak ada, apalagi berkawan-kawan nggak ada, abang beradik nggak ada. Saya lepas CD umur mau tamat SD, tapi surat CD saya yang tertulis dalam Alkitab, suara yang muncul waktu Yesus dibaptis di Sungai Jordan. Apa ceritanya? Odo anak kaholongan roh aku, hasudungan roh aku di ibana. Satu gereja semua goyang-goyang kepala, benar. Anak tunggal satu opung, umur 2 tahun ditinggal ayah. Datang surat CD-nya madok songoni songon suara narotu Tuhan Yesus waktu dibaptis di Sungai Jordan oleh Yahya Pembaptis. Sejak itu saya pulang dari gereja, baca surat CD saya itu, saya bercita-cita ingin jadi pendeta lantaran suara yang muncul waktu Yesus dibaptis itu yang tertulis di surat CD saya. Jadi Bapak waktu itu dapat surat CD, membaca bahwa firman itu sangat luar biasa. Iya. Dinyatakan seperti Yesus dibaptis oleh Yahya Pembaptis. Iya. Berarti Bapak waktu itu mau pengen jadi seorang pendeta. Silakan Pak. Mulai dari gereja saya baca terus sampai ke rumah. Ada jaraknya gereja kami itu ke rumah, ada kira-kira 1 kilometer. Mengapa jadi pendeta Bapak? Saya terus sekolah sampai SMP, lantaran ini CD ini mau lepas SD. Saya masuk SMP, waktu SGB dibubarkan, digantikan dengan SMP. Saya tamat SMP, agak repot kondisi keluarga. Saya sempat sekolah SMA 1 tahun di Tarutung, tapi kiriman biaya masak sendiri di situ agak ya repot. Ada pengumuman penerimaan pendidikan di PTT 1 tahun, tamat dari pendidikan, lulus, bisa dipekerjakan sebagai pegawai pos itu maksudnya? PTT masih. PTT namanya masih PTT, pos telegraf telepon. Pos telegraf dan telepon. Saya tinggalkan SMA Tarutung 1 tahun, saya melamar masuk di pendidikan ini, berhasil saya masuk 1 tahun di pendidikan di Medan. Selama pendidikan sudah ada tunjangan diberikan, sudah biaya hidup saya cukup dari tunjangan itu, tidak perlu lagi menunggu-nunggu kiriman dari kampung. Tamat dari pendidikan itu langsung dikaryakan sebagai di kantor Sentral Giro Pos setelah berubah dari PTT tadi. Umur 19 tahun saya dipaksa kawin lantaran kakak saya yang paling tua mau pesta besar. Sebagai pengganti orang tua, diundur dulu saya perkawinan kakak saya, pestanya. Saya dipaksa kawin. Saya ambillah istri saya yang lebih tua sedikit dari saya supaya lebih dewasa. Saya belum 20 tahun itu. Jadi pesta itu saya kerja di Medan. Lantaran gaji kecil, saya belum mampu untuk menyewa rumah tempat tinggal, ikut satu rumah dengan mertua saya. Oh, jadi Bapak Opung David ini kawin cepat karena kakak atau itonya akan kawin, jadi
Opung David di situ menjadi pengganti Bapak. Iya betul. Jadi pengalaman inilah yang mengajar saya kasih itu harus diterapkan kepada siapapun. Setelah itu saya diberi kesempatan, sudah punya anak ke-6 tahun 75, masuk pendidikan pos 2 tahun di Bandung. Tamat pendidikan 2 tahun itu, saya ditempatkan di Sentra Giro Bandung dekat rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Jalan Otto Iskandar di Nada. Semua anak buah saya, tapi saya bukan kepala, masih kepala bagian lah di situ, baru tamat dari pendidikan. Muslim semuanya. Terus saya lihat waktu jam-jam istirahat dipakai untuk main-main saja. Saya memikirkan kenapa dimanfaatkan untuk main-main saja, lebih bagus kalau ada ustadz yang memberikan ceramah agama Islam supaya anak buah saya ini benar-benar memegang agamanya, keyakinannya masing-masing. Saya mendatangi Haji Mutakin, kalau saya nggak salah ketua MUI Jawa Barat, di Masjid Istiqomah Bandung di Gedung Sate sana. Saya minta kepada beliau untuk bisa memberikan waktunya, memberikan ceramah agama Islam di kantor saya. Dia heran, kenapa mesti Pak Silala yang mencari? Ya, nggak ada yang berusaha untuk itu. Ya, kalau bisa Pak Ustadz membagi waktunya untuk memberikan ceramah agama Islam kepada anak buah saya bersedia Pak. Kata Pak Ustadz ini, nanti saya kasih telepon. Tapi saya balik bertanya, di luar daripada rencana, antara sudah disanggupi untuk memberi waktunya, memberikan ceramah. Cuma ada saya bilang, kalau ceramahnya bersifat umum, boleh saya ikut Pak Ustadz? Oh, kalau mau boleh. Tapi tolong kasih kode kalau yang bersifat khusus supaya saya pura-pura sibuk kerja, jadi tidak mengganggu acara yang kalau yang bersifat khusus. Aneh ini orang Batak ini, kata Pak Ustadz ini. Saya balik bertanya, mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya lihat fisiknya masih awet muda, tapi usia mungkin sudah lanjut ya. Iya betul. Apa resepnya? Dengan satu kata dibikin jawaban. Resepnya gampang untuk mengucapkan, tapi sulit untuk mengaplikasikannya. Apa itu? Ablim nonnas, ablim nol. Terus saya peluk beliau. Sama juga. Kami pun dalam bahasa Indonesia mengertikan sama. Kasih mengasihani kamu sesamamu seperti dirimu sendiri, bahkan musuhku seperti aku mengasihi engkau. Di situ saya jelaskan kepada Pak Ustadz itu. Di situ kalau menurut pengertian kami, sudah kasih itu secara horizontal, itu sesamamu, dengan vertikal seperti aku mengasihi engkau. Itu sudah tergambar menurut kami logo salib itu. Jadi kenyataan salib waktu Yesus disalibkan di situ itu benar-benar salib. Itu jalan kasih itu horizontal dan vertikal. Jadi Pak Ustadz ini heran. Pak Silalahi mungkin muslim dulu ya? Tidak. Dulu orang nenek moyang saya menyembah berhala. Kalau dalam bahasa Batak disebutkan si pelebigu. Tetapi setelah penjajah datang membonceng agama Kristen yang dibawakan oleh Nommensen, jadi masuklah agama Kristen ke tanah Batak. Nah, sejak itulah saya istilahnya saya aplikasikan dalam hidup saya, yang gampang mengucapkan tapi sulit untuk mengaplikasikannya. Saya berusaha untuk tidak sulit mengaplikasikan, dan disitulah saya dipindahkan kemana-mana, nggak pernah ada yang benci sama saya. Kalau yang iri hati mungkin ada, tapi kalau yang benci tidak ada. Lantaran saya nggak pernah berbuat yang tidak baik. Tetap kasih itu saya terapkan kepada siapapun orangnya. Saya dipindahkan tahun 84 ke Kampung Syahok, Belitung. Dari situlah saya dipindahkan ke Penjabungan, pusat pesantren terbesar di Kampung Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu di Penjabungan. Mandailing itu ya? Mandailing. Penjabungan itu daerah Mandailing, Kabupaten Mandailing itu. Jadi Mandailing itu sebenarnya dari kata mandailang. Memandailang, hanyut di sungai. Jadi menjadi Mandailing. Nah, ceritanya itu saya pakai di pusat pesantren waktu berkenalan. Itu
arti hablimunan nas, hablimunallah itu. Bingung mereka. Kalau di Mandailing itu agama Islam itu dianggap oleh orang-orang tertentu dua jalur. Ada yang sorban putih, ada yang sorban hitam. Saya pertanyakan, apa yang sorban hitam itu apa? Kalau benci aku sama bapak bisa saya bunuh, bisa saya matikan. Tapi kalau yang bersorban putih, kalau ada yang sakit untuk mengobati dengan doanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Nah, itu saya bergaul dengan mereka. Tetapi kalau jam 12 dari Penyambungan ada janji Matogu namanya, kampung orang Batak. Setiap jam sekian potong RW, saya datang ke situ. Yang teman saya dukun yang pakai sorban hitam ini, oh Pak Silalahi mau berangkat, mau berobat ya. Lantaran kekompakan, saya nggak memelihara perselisihan atau perbedaan-perbedaan. Itulah modal hidup bagi saya. Saya bisa hidup sampai sekarang, hampir tinggal berapa bulan lagi baru 80 penuh. Dan apa yang kita tempati ini sekarang ini bukan dari uang saya, bukan dari gaji saya. Kenalkan si pengarit, Huta dulu yang Esen berusia lagi. Dia lah yang ngerjain ini, dijadikan ini proyeknya. Tapi dari yang menggajinya dari proyek yang sedang ditanganinya, bahan materialnya pun dari sana dipindahkan ke sini. Tapi disuruh saya tiap hari mencatat siapa yang datang kerja untuk dibayar gajinya dari proyeknya yang sedang dikerjakan. Ini adalah yang saya terima melalui boru saya udah dulu itu. Jadi terangnya itu ada khusus, bisa saya ceritakan, kalau perlu direkam ini kalau untuk khusus udah dulu itu. Baik, ketemu saya dengan dia waktu saudaranya mengawinkan anak yang dikait dia. Iya. Sekarang beliau udah di Cilegon ya. Cilegon. Jadi boru itu sudah jadi notaris. Notaris ya. Baiklah, demikian otografi yang betul-betul yang luar biasa untuk kita. Jadi semua itu pengalaman hidup saya, bukan kepintaran saya, betul-betul berkat dari Tuhan. Kita tahu bahwa Opung David ini ditinggal oleh bapak ibu ya, berusia 2 tahun. Luar biasa. Bagaimana kita sekarang generasi berikutnya? Apakah kalau kita punya anak atau punya keturunan juga bisa seperti ini? Orang Batak mengatakan juga itu, kalau dia udah berhasil, anak-anaknya tidak mau dibikin sakit. Tetapi bukan itu yang sebenarnya. Kita lihat bahwa kalau orang tua berhasil, tetaplah keturunan itu tetap harus dilatih untuk kuat dan bukan untuk dimanjakan supaya bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Opung David atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk kami yang bisa mendengar dimanapun, terutama kepada Poparan, Arisan, Sondiraja, Cimahi, Humaliangna. Moliate Mama. Dan yang mau umurmu sekarang usianya sudah hampir 80 tahun. Bulan berapa? Bulan 11 nanti. Bulan 11 nanti mudah-mudahan Tuhan memberikan umur yang panjang, biar genaplah bisa sampai 80 tahun. Kita bisa merayakan sonang suari haribuan. Mau lihat mak tu inang bawah teh. Kemudian ini juga mungkin perlu saya kemukakan. Setelah arisan kita kemarin selesai di sini, saya menangis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Partisipasi buruh beres semua. Aduh, nggak ada lagi aku mengucapkan terima kasih di luar dari terima kasih, nggak ada lagi yang lebih besar. Jadi sampai menangis saya. Semua buruh beres, partisipasinya itu untuk kegembiraan kita, senang semuanya. Beres ini kebetulan ada tugasnya nggak bisa. Ramai pertama itu dia. Sampai seperti kapan itu yang dibawa si pengaribun cendol. Oh iya. Cendol. Sembuh betul. Silalahi yang baru masuk itu lagi bawa minuman. Iya. Heran dia beli minuman di lapo si Tumpul. Kenapa rupanya lapo itu sama bapak tua ya? Loh iya. Kenapa rupanya? Dia bilang ucap salam terima kasih, bilang gitu aja. Lantar sudah beli. Pikirnya aku yang nyuruh beli minuman itu, padahal bukan kusuruh itu. Nah, itulah dengan tampu bolon. Iya bang, iya wajar. Waktu itu pas ada meninggal lagi tuh, pas kita meninggal siapa? Langsung kami ke sana. Wah luar biasa langkah-langkah itu.
Demikian wawancara dengan yang kita hormati Opung David. Semoga wawancara ini bisa kami pegang dan bisa kami kembangkan, sempurnakan kembali. Manakala ini ada yang kurang dan bisa disempurnakan, dan kami juga akan terima kasih sekali lagi pada Opung David atas waktu, pikiran yang telah diberikan untuk kepentingan arisan kita Sondi Raja Cimahi. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk kami dan juga berkah untuk Amang Opung David dos di Popara. Maulia tema, Tuhan Yesus memberkati. Dadah Opung David. Hormat Opung. Ya, ya, kita salam Opung ya. Maulia telah, Tuhan berkati, Maulia te.